dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Ibu-ibu kalau mau masuk syurga Firdaus dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Apa bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Kemudian فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Dalam surah Al-Mu'minun 1 sampai 11 Allah menggambarkan karakter-karakter orang-orang yang masuk syurga Firdaus. Siapakah mereka? Kita baca artinya. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak ada gunanya, orang-orang yang menunaikan zakat, orang-orang yang menjaga atau memelihara kemaluannya, orang-orang yang memelihara amanat yang dipikulnya atau yang menjadi janjinya, orang-orang yang memelihara salatnya. Diawali dengan salatnya khusyuk, diakhiri dengan salat. Siapa mereka? Mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan apa? Kata Allah, mereka mendapatkan syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi di sini kita bisa lihat teman-teman sekalian beberapa sifat penghuni syurga adalah pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketundukan, dengan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, khusyuk dalam salat. Bagaimana caranya khusyuk dalam salat? Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana cara saya khusyuk dalam salat? Maka Rasul menjawab, maka bayangkan itu adalah salat terakhirmu. Sekarang sudah masuk waktu, sebentar lagi masuk asar, ibu sekalian. Kalau dokter katakan ibu punya penyakit yang sangat berat, umur ibu tinggal 3 jam misalnya, pasti dalam 3 jam ibu-ibu akan beribadah dengan semaksimal yang ibu bisa, betul? Pasti berdoa dengan tetesan air mata, gak mau melakukan pertengkaran, gak mau benci sama orang, gak mau hasad sama orang. Pasti ibu akan maafkan semua orang, pasti ibu akan minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Pasti sholat kita akan khusyuk, betul? Maka ketika ada yang tanya pada Rasul bagaimana cara khusyuk dalam sholat, Rasul katakan, bayangkan itu sholat terakhirmu, yang mana kau tidak punya kesempatan lagi untuk melakukan sholat itu. Pasti kau akan sungguh-sungguh dalam sholatmu. Termasuk kalau kita ingin khusyuk dalam sholat, tentu saja tenang dalam gerakan dan paham dalam bacaan sholat. Makanya umat Islam ini tidak hanya belajar Quran, tapi juga penting bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Kenapa? Ada orang puluhan tahun sholat tapi tidak mengerti apa yang dibaca di dalam sholat. Ada orang yang puluhan tahun mengaji, gak baca terjemahnya. Ada orang yang berdoa, doa ikut-ikutan, gak tahu apa yang diucapkannya, gak paham. Maka kalau kita ingin khusyuk dalam sholat, setidaknya paham bacaan sholat. Ibu-ibu ketika sholat lagi duduk, ibu mengatakan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Apa artinya ibu sekalian? Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya, warhamni, sayangi saya. Rabbighfirli warhamni wajburni, tutup aib saya, warfa'ni, angkat derajat saya, wahdini, berikan petunjuk kepada saya, wa'afini, berikan kesehatan kepada saya. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, maafkan saya. Banyak dari kita yang kita melakukan bacaan-bacaan salat, namun kita tidak paham dengan bacaan salat kita tersebut. Jadi kalau kita mau khusyuk dalam salat, maka caranya adalah paham dengan bacaan salat kita. Termasuk tadi juga dikatakan, selain khusyuk dalam salat, kalau masuk surga Firdaus, menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Jangan ikut-ikutan kepada
Kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Kalimat yang keluar dalam lisan kita, dari lisan kita, perkataan yang baik, perkataan yang penuh manfaat, perkataan yang penuh ilmu. Dan kemudian kalau nggak bisa berkata-kata baik, diam. Dalam diam kau banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian termasuk kalau kau ingin mendapatkan syurga firdaus, tunaikan zakat dan menjaga kemaluanmu, menjaga kehormatanmu, menjaga amanah yang dipercayakan kepadamu. Termasuk salah satu janji kita, amanah kita kepada Allah. Dulu sebelum kita masuk ke alam dunia, ada yang namanya alam ruh, alam rahim dan alam roh. Di dalam alam ruh, Allah tanya kepada kita, kepada roh kita, "Alastu bi rabbikum?" Benarkah aku ini Tuhanmu? Dan kita berjanji kepada Allah. Qalu bala syahidina. Benar ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau Tuhan kami. Kita bersaksi, kita berjanji, Allah Engkau Tuhan kami. Allah Engkau tempat kami menyembah. Allah Engkau tempat kami memohon pertolongan. Kita sudah berjanji di alam roh. Masuk ke alam rahim dan masuk ke alam dunia. Setelah di alam dunia kita lupa. Kadang-kadang kita lupa dengan janji kita itu. Kadang-kadang minta tolongnya kepada selain Allah, takutnya kepada selain Allah, bersandarnya kepada selain Allah. Seperti itu. Jadi termasuk orang-orang yang ingin mendapatkan syurga firdaus, memegang teguh apa yang telah menjadi janjinya. Janji dalam berbagai macam hal, termasuk janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu teman-teman sekalian dalam surah Al-Mu'minun, ya, di mana salah satu syarat kalau kita mau masuk syurga firdaus, kita memelihara janji kita. Dan di akhir ayat surah Al-Mu'minun tadi disebutkan juga, sebelum Al-Mu'minun ayat 11 yang dikatakan, engkau juga melaksanakan sholat, ya, jaga sholat, menjaga sholat. Dalam makna di sini adalah menjaga sholat kita, teman-teman sekalian. Urusan sholat ini sangat tegas. Rasulullah SAW katakan anak-anak umur 7 tahun sholat 5 waktu. Artinya sebelum 7 tahun sudah dibiasakan untuk sholat, ibu sekalian. Umur 10 tahun gak sholat dipukul. Tegas dalam urusan sholat. Bukan kita kasihan lihat anak kita kurang tidur dan sebagainya. Kita tegas urusan sholat. Karena Rasulullah SAW menyuruh kita anak umur 7 tahun juga harus sholat 5 waktu. Baik. Berikutnya teman-teman sekalian, beralih dari surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Sekarang kita lihat surah Qaf ayat 31 sampai 35. Ini juga membahas tentang penghuni surga yang punya ciri-ciri. Apa itu? Kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa uzliqatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khashiya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalamin dzalika yawmul khulud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid." Dalam surah Qaf ayat 31 sampai 35, Allah menyebutkan kembali ciri-ciri penghuni surga. Kata Allah apa? Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, yaitu siapa? Siapakah orang-orang yang dijanjikan Allah surga? Yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Pemurah, sedang Allah tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat, maka masuklah surga dengan aman. Itulah hari kekekalan. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya. Kita bahas ibu sekalian. Ada 4 sifat manusia yang disebut di dalam surah Qaf ayat 31 sampai 35. Pertama, siapa orang penghuni surga itu? Sifat apa yang mereka harus miliki? Pertama, awwab, yaitu hamba yang kembali kepada Allah. Hamba yang suka kembali kepada Allah. Kita ini manusia, kadang kita buat maksiat, kemudian kembali lagi pada Allah. Buat dosa lagi, balik lagi sama Allah. Selalu kembali kepada Allah.
Setiap kali buat dosa balik lagi kepada Allah, terus balik kepada Allah. Nah, waktu saya tinggal 10 menit lagi Ibu sekalian. Pesawat saya jam 3 Ibu, ya, dari Tanjung Pinang menuju ke Jakarta insyaallah. Jadi kita lihat Ibu sekalian, sifat yang menjadi sifat para penghuni surga adalah mereka yang selalu kembali kepada Allah. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita buat dosa Bu, setan akan mengatakan begini, gak usah dekat-dekat deh sama orang-orang solih, kau ini pendosa, kau ini gak akan diampunkan oleh Allah, kau ini ahli maksiat, gak malu bergaul sama para penghafal Quran, gak malu datang ke masjid, sementara kau ini dosanya banyak. Sudurinas minal jinn wal ins. Syaitan akan senantiasa membisik-bisikkan was-was di hati manusia. Syaitan dari golongan jin dan dari golongan manusia. Mereka akan mengatakan kau tidak pantas jadi orang baik. Allah tidak akan memaafkan dirimu. Namun Allah menginginkan kita menjadi orang yang selalu kembali kepada Allah. Hari ini buat dosa, manusia semua orang berbuat dosa. Tidak ada manusia yang sempurna bersih suci, tidak ada. Kata Rasulullah, sebaik-baik orang bukan orang yang tidak pernah buat dosa, namun sebaik-baik orang adalah orang yang bertaubat dari dosa-dosanya. Maka kalau mau masuk surga Allah SWT, ciri-ciri dalam surah Qaf tadi disebutkan adalah kau adalah orang yang selalu kembali kepada Allah, selalu kembali kepada Allah. Hamba yang selalu kembali kepada Allah. Seberapa banyak dosa yang kau kerjakan, kau katakan Allah maghfirli dzambi, ya Allah ampuni saya ya Allah, Allah akan memaafkan dosa-dosamu. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah katakan dalam surah Az-Zumar 53, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah mengampuni semua dosa yang kau lakukan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah katakan jangan berputus asa dari kasih sayangku. Seberapa banyak dosa, apapun yang kau perbuat, kembali kepadaku, Allah ampuni dosa-dosamu. Allah janjikan seperti itu. Maka sifat penghuni surga teman-teman sekalian adalah mereka yang selalu kembali kepada Allah SWT. Berikutnya, sifat yang kedua adalah hafir, yaitu mereka yang selalu memelihara aturan-aturannya Allah. Jadi kalau ada nama hafir, orang yang selalu memelihara aturan-aturan Allah. Apa yang Allah perintahkan dia jaga betul-betul. Kemudian yang ketiga dalam surah Qaf ayat 31 sampai 35, sifat para penghuni surga berikutnya adalah mereka yang takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Buat dosa dia takut, dia tahu Allah Maha melihatnya. Apa perbedaan orang saleh dengan orang yang tidak saleh? Orang saleh kalau buat dosa seperti dia rasakan ada gunung besar yang siap menghancurkan dirinya, dia sangat takut dalam berbuat dosa. Namun orang-orang yang durhaka kepada Allah, dia meremehkan dosa. Ketika dia buat dosa, dia merasa ada lalat yang menempel di hidungnya, kemudian dia usir begitu saja. Dia anggap remeh dosa, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ingin berbuat dosa, ada rasa takut gelisah di dalam dada. Tanda kau adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah buat hatimu bisa merasakan perbuatan dosa itu. Karena kalau dosa dilakukan terus-menerus, maka tidak akan ada lagi rasa takut dalam hatimu dalam melakukan perbuatan dosa. Pertama kali kau buat dosa, kau akan rasa takut, ibu sekalian, teman-teman sekalian. Tapi kalau dosa itu berlanjut terus-menerus, maka akan jadi sebuah kebiasaan dan tidak ada rasa takut lagi terhadap dosa. Keempat, dalam surah Qaf disebutkan, surah Qaf ayat ke berapa tadi? 31 sampai 35. Termasuk sifat para penghuni surga yang keempat adalah dia datang kepada Allah dengan hati yang munib, dengan hati yang terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap hari anggota badan kita berbuat dosa. Hati yang tidak ikhlas, mata yang memandang kepada apa-apa yang Allah haramkan, lisan yang berucap kepada apa-apa yang Allah haramkan, tangan yang menyentuh kepada apa-apa yang Allah haramkan, pikiran seudon kepada takdir Allah, kepada orang lain. Semua anggota badan kita berbuat dosa dalam setiap hari. Maka bertobat kepada Allah. Rasul bertobat kepada
kepada Allah beristighfar 70 sampai 100 kali dalam satu hari. Lalu bagaimana dengan kita? Maka banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi ciri bagi kita menjadi penghuni syurganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya teman-teman sekalian. Saya mau cerita kisah di zaman dulu, di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab kalau saya tidak salah, pada masa pemerintahan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Kisah ini terkenal, Ibu mungkin sudah tahu, di mana pada saat itu para pedagang-pedagang di pasar berbuat curang. Mereka menjual susu, tapi susu mereka dicampur dengan air, sehingga mereka bisa menjual banyak dengan harga yang tinggi. Ada seorang wanita pulang ke rumah dan dia berkata pada ibunya, "Ibu, jangan kita mencampurkan susu ini dengan air, karena pimpinan kita, khalifah kita mengatakan tidak boleh berbuat curang, tidak boleh mencampur susu ini dengan air, boleh kita menjual dengan harga yang tinggi dengan kebohongan." Kata ibunya, "Allah tidak melihat." Kata ibunya, "Amirul Mukminin tidak melihat, pemimpin kita tidak melihat." Kata gadis itu, "Pemimpin kita tidak melihat, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat apa-apa yang kita lakukan." Gadis ini gadis yang saleh, gadis yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, gadis yang senantiasa berhati-hati dalam setiap tindak tanduknya karena dia tahu Allah senantiasa mengawasi dirinya, teman-teman semua. Jadi kalau kita mau jadi penghuni surga, ada perasaan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tidak lihat, tapi Allah tahu apa yang kau kerjakan dalam kesendirianmu, dalam keramaianmu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, diri kita yang banyak dosa dan banyak maksiatnya ini. Kadang-kadang kita tahu agama, teman-teman sekalian. Kita tahu Allah larang, tapi kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Kita berbuat dosa itu. Maka kita minta kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah kami, ya Allah, orang-orang yang selalu kembali kepadamu, ya Allah, yang datang kepadamu dengan hati yang selalu bertaubat kepadamu, ya Allah." Teman-teman tahu apa akibatnya kalau penuh maksiat dalam kehidupan kita? Salah satunya doa-doa kita sulit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum doa kenapa kita dianjurkan beristighfar? Karena dosa-dosa kita menutup doa kita didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah di zamannya Bani Israel. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya mengalami kondisi paceklik, musim kemarau, tidak ada hujan, tidak ada air. Mereka kekurangan air. Maka Nabi Musa alaihissalam mengumpulkan seluruh kaumnya di tanah lapang dan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah turunkan hujan. Lalu Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa, "Tidak bisa doa kalian dikabulkan, karena di antara puluhan orang ini ada satu ahli maksiat yang belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan doamu sulit dikabulkan oleh Allah." Maka kata Nabi Musa, "Wahai di antara kalian, siapa di antara kalian ahli maksiat, keluar dari kelompok ini, karena sebab dirimu lah doa-doa kita semua tidak dikabulkan oleh Allah." Apa yang terjadi kemudian? Seorang pendosa ini kemudian menyadari bahwa yang dimaksud Nabi Musa adalah dirinya. Dirinya menunduk dan kemudian beristighfar kepada Allah. Dirinya tidak mungkin meninggalkan barisan. Kalau dia meninggalkan barisan, betapa malunya dia. Seluruh orang tahu bahwa dia ahli maksiat. Maka dia meminta kepada Allah dengan istighfarnya, dengan badan yang bergetar, dengan kesungguhan hatinya, "Ya Allah, akulah sang pendosa yang dimaksud oleh Nabi Musa itu, ya Allah. Namun betapa malunya diriku kalau aku keluar dari barisan ini. Mereka akan tahu bahwa akulah pendosa itu. Ya Allah, ampunilah dosaku, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ampuni dosaku, ya Allah, ampuni, ya Allah." Orang ini dalam kesendiriannya di tengah-tengah keramaian, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam dengan mengatakan, "Hamba itu telah bertaubat kepadaku, maka akan aku turunkan hujan untuk kalian." Kata Nabi Musa, "Siapa ya Allah? Siapa orang yang telah bertaubat itu ya Allah?" Kata Allah, "Orang itu telah bertaubat kepadaku dan tidak perlu orang lain tahu siapa orang itu." Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah. Tidak perlu kita menjelaskan dosa kita kepada banyak orang, teman-teman sekalian. Allah sudah menutupi aib kita, menutupi dosa kita, menutupi maksiat kita. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya Allah. Orang-orang memuji kita, orang-orang sayang kepada kita. Ibu-ibu menerima saya di sini bukan sebab saya salehah, bukan ibu sekalian. Bukan sebab saya baik, bukan. Orang-orang sayang pada ibu bukan sebab ibu baik, bukan.
namun sebab Allah menutupi semua maksiat, aib, dosa yang pernah kita kerjakan, sehingga orang lain melihat yang indah-indahnya ada pada diri kita. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Betapa maha baiknya Allah menutupi semua dosa-dosa kita di depan mata manusia lainnya, sehingga orang lain mau menerima kita, ibu sekalian. Jadi terakhir tausiah saya pada hari ini, ibu sekalian, kita sudah bahas banyak sekali ayat pada hari ini yang berkenaan dengan ciri-ciri karakter para penghuni syurga. Kita mau masuk syurga bersama dengan orang-orang yang kita cintai, pergi lebih dulu meninggalkan diri kita, teman-teman sekalian. Namun syurga itu tidak mudah untuk kita datang ke dalamnya. Ada perjuangan, ada kesabaran yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kesabaran dalam melakukan ketaatan, kesabaran dalam ibadah, kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan, dan kesabaran dalam menjalani semua ujian-ujian Allah yang silih berganti. Maka dengan sabar itu, insya Allah para malaikat akan menyambut kita di pintu-pintu syurga, dan malaikat akan mengatakan, Assalamualaikum bima sabartum. Mengucapkan salam sejahtera, salam kedamaian untuk kita semua. Siapa itu? Orang-orang yang sabar ketika di dunia. Mereka sabar untuk jadi orang baik, mereka sabar untuk jadi orang yang saleh, mereka sabar dalam meninggalkan kemaksiatan mereka, dan mereka sabar dalam menghadapi ujian-ujian Allah. Maka berkat kesabaranmu itu, malaikat menyambutmu di pintu-pintu langit untuk bisa masuk dalam syurga yang kau kekal di dalamnya selama-lamanya, insya Allah. Alhamdulillah, ibu sekalian, saya sudah apa yang saya sampaikan pada hari ini. Saya ingin ibu semua menyaksikan satu buah video. Selama 7 tahun terakhir ini, hidup saya banyak dihabiskan dengan rumah tahfidz, di mana mereka full beasiswa, mereka tidak berbayar. Siapakah yang membiayai mereka? Ibu sekalian, para orang tua asuh yang berjuang turun bersama dengan mereka. Kita lihat video ini bersama-sama. Setelah itu kita akan memberikan donasi terbaik kita untuk perjuangan dakwah Quran. Kita lihat video ini bersama-sama.